semua variabel bergerak dan bekerja dalam waktu bersamaan dan saling terintegrasi satu sama lain. Inilah bentuk ancaman dan tantangan dan kesulitan hidup yang semakin berat dan juga kompleks. Kemudian yang terakhir adalah ancaman, tantangan, dan kesulitan berat dan kompleks seperti ini terus bergerak dan bekerja sebagai sumber kematian dan bencana secara berulang-ulang sampai pada puncaknya di mana para pemimpin dan masyarakat non-kultural sama-sama menghadapi kematian dan bencana tragis yang sangat mengerikan. Nah, keras dari mantan presiden Susilo mengenai ketidakpastian global ini tertera pada COVID-19 telah memicu ketidakpastian global, kebuntuan ilmu pengetahuan terjadi akibat bagaimana Indonesia juga terancam mengalami kerugian ekonomi, kematian dan kehancuran tragis yang disebabkan oleh ketidakberdayaan ilmu-ilmu yang saat ini dalam mengatasi krisis konflik kerangka yang muncul pasca COVID-19. SBY maksudnya jika perang Israel tak dan dunia di ambang magma, inilah yang mengakibatkan terjadinya krisis di pada kita yang berada di Indonesia. Alhamdulillah sekarang umat Islam dan umat non-Muslim sebagai masyarakat kultural sekaligus sebagai individu, keluarga masyarakat sudah bisa mempelajari ilmu sempurna, temuan dan produk keluarga LCP Indonesia untuk mengatasi ketidakpastian global yang dipicu oleh kekacauan dan kebuntuan ilmu yang terjadi di seluruh dunia seribuan tahun yang lalu. Keberadaan Islam itu sempurna ini membantu umat non-Muslim dalam mencegah kerugian ekonomi, kematian, dan kehancuran tragis secara berulang seperti yang terjadi di Ukraina sejak Februari 2002 lalu. Ketidakpastian global, kekacauan dan kebuntuan, ini ketidakpastian global, kekacauan, kebuntuan ilmu setelah 19 menyebabkan hampir semua mengalami krisis, konflik, dan perang. Ketidakberdayaan ini memicu kerugian ekonomi. Jika Anda berada di ledakan nuklir, Anda akan mati tanpa rasa sakit, karena ledakan itu dapat membunuh Anda lebih cepat daripada otak Anda mendeteksi rasa sakit. Sekali lagi kami nyatakan bahwasanya ini merupakan hasil murni penelitian dari kami terkait dari penemuan setelah COVID-19. Dua sebab utama, ilmu agama, ilmu akademik, dan ilmu kesehatan mengalami kebuntuan pasca COVID-19. Yang pertama adalah fenomena keragaman pengetahuan dalam bidang agama, budaya, ideologi adalah pengetahuan yang berpengaruh besar pada perilaku manusia. Kemudian yang kedua adalah lemahnya kemampuan ilmu akademik, or the end of science. Senjata ilmu pengetahuan adalah judul karya akademik yang mengungkapkan lemah ilmu akademik seluruh pada hari ini. Secara historis, ilmu akademik awal ini sekitar 600 tahun yang lalu. Untuk Indonesia pertama yang berhasil mengatasi bentuk agama, ilmu, dan ini merupakan ilmu tidak sempurna. Dina ini terjadi adalah sumber Allah sebagai sumber ilmu, kemudian Nabi Muhammad merupakan perantara dapatkan agama Islam. Kemudian untuk yang merah adalah yang terputus secara keilmuan antara ilmu agama Islam dan ilmu Barat, akademik sekuler. Kemudian adalah ilmu yang kena, di mana warna merah, ilmu agama non-Islam, ilmu nasional, dan juga ilmu filsafat dan akademik sekuler serta ilmu Barat pada sumber ilmu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ini merupakan teka ilmu yang sudah set Islam yang LCP Sultan berdasarkan dari bukti yang ada, di mana Allah sebagai sumber ilmu dari Muhammad dan juga agama Islam, serta ada riset utama kami dan juga direktur utama yaitu Asas Perkuatan Mami Jahidin Idris yang merupakan peneliti dan juga iman yang bisa mensinergiskan antara ilmu akademik Islam dan ilmu Barat yang bernama ilmu Islam ilmu sempurna, seperti itu. Kemudian ini merupakan konsep ilmu baru teman produk keluarga LCP Indonesia dalam mengatasi kasus kematian bencana tragis dengan menggunakan dua ilmu, yaitu ilmu agama Islam dan ilmu akademik Islam itu sendiri. Ilmu agama Islam adalah ilmu yang hijau, dan ilmu agama Islam ini juga didapatkan oleh keluarga LCP Indonesia dari Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Keberhasilan keluarga LCP Indonesia dalam menemukan ilmu akademik Islam adalah jalan pembuka yang sangat baik bagi para pemimpin dan umat Islam dalam mengatasi kasus kematian dan bencana tragis.
kematian apalagi setelah terjadinya COVID-19 seperti itu. Ini adalah penerapan Islam ilmu sempurna dari beberapa hal yang sudah kami susun, dan terdapat ilmu akademik Islam, kurikulum tauhid multikultural, dan yang merah adalah ilmu agama non-Islam, pendidikan agama non-Islam, dan kurikulum sekuler seperti itu. Ini merupakan keterangan poster yang telah kami sampaikan bahwasanya hal ini keluarga ISIP Indonesia berhasil menghijaukan, memperbaiki, dan menyempurnakan ilmu akademik sekuler secara teori dan metodologi dengan menggunakan ilmu agama Islam yang ditandai dengan keberhasilan kami dalam melahirkan ilmu akademik Islam dan ilmu sempurna. Ini satu paket buku Islam ilmu sempurna yang berhasil kami terbitkan. Actually, the time is up, so maybe you can go through the conclusion. Sisa 2 slide lagi. Okay. Sisa 2 slide. Okay, that's the Bisa saya kasih kesempatan dulu? last. Oke, mungkin ada tambahan dari kami sebagai konklusi, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kami pada kesempatan kali ini memberikan presentasi tentang ancaman kematian dan bencana tragis, dan kami menawarkan konsep baru yaitu Islam ilmu sempurna yang terdiri dari ilmu agama Islam, kemudian ilmu akademik Islam. Ya, jadi menawarkan kesempurnaan tauhid, bertauhid dalam bidang ilmu agama dan bertauhid dalam bidang ilmu akademik. Nah, dalam fakta Al-Quran, perintah Allah untuk menemukan ilmu akademik Islam ini adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 sejak 1400 tahun yang lalu. Karena ini gagal ditemukan, maka ilmu akademik sekuler mengalami kewalahan dalam mengatasi masalah-masalah, terutama kajian masyarakat multikultural, terutama di Palestina, di Iran yang barusan tadi, di Papua, ya, dan kemudian kasus bunuh diri, ya, sampai hari ini. Maka dengan adanya ilmu akademik Islam ini, maka kita bisa menggunakan 3 kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan sains dan teknologi secara teori untuk bagaimana mengembangkan agama sebagai solusi terpadu yang lebih pasti untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan, begitu. Terima kasih. Okay, thank you. That's all from our presentation. We'll be back to moderator. Thank you. Okay, thank you to Ms. Ani and Mr. Dharma Jaya for the insightful presentation. Okay, next we will go to the next presenter. Ms. Safira Lukmana is there. Okay, Ms. Safira Lukmana from Universitas Airlangga will present